Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Piska Hepiana, calon guru penggerak angkatan 11 Tanggamus. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, menuju visi guru penggerak dan berdampak pada budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara terdapat filosofi yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani, dan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak yaitu melakukan perubahan positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian budaya positif. Dalam budaya positif terdapat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol diri, dan segitiga restitusi. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, saya harus dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya berupaya untuk dapat membimbing dan menuntun mereka dengan menjadi role model atau contoh yang baik bagi mereka dengan menerapkan budaya positif yang dimulai dari diri seperti datang tepat waktu, membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan segala kegiatan, baik di rumah maupun di sekolah, berusaha menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan cara menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan membuat inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa. Menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi teman sejawat, dan selalu berkolaborasi atau bekerja sama dengan semua stakeholder untuk berbagi pengalaman dan informasi baru sehingga dapat terjalin keharmonisan dalam lingkungan belajar agar dapat saling menguatkan serta bersama-sama merefleksi apa yang sudah dilakukan guna mewujudkan visi sekolah dan menumbuhkan budaya positif sehingga terbentuklah karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman modul 1.4. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Disiplin positif merupakan sikap tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang didasarkan dari tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Diane Gosson dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gosson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosson 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bertindak selanjutnya. Dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi, kita berperan sebagai manajer. Seorang manajer harus dapat menerapkan segitiga restitusi
untuk dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri siswa. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi terlihat pada gambar. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari tentang pembelajaran budaya positif, saya menjadi lebih memahami bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dapat menjadi landasan kita dalam membuat satu keyakinan sekolah atau mewujudkan visi. Kegiatan pembiasaan baik di kelas dan dalam keseharian serta menjelaskan apa manfaat yang mereka rasakan setelah melaksanakan kesepakatan dan pembiasaan baik dapat meyakinkan peserta didik untuk dapat terus melaksanakan hal tersebut secara berkelanjutan. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengukur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dengan memahami posisi kontrol diri, kita dapat menempatkan diri kita sebagai manajer untuk dapat menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan dan pengakuan atas kemampuan, dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang yang mungkin belum terpenuhi dalam diri siswa. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Setelah saya menerapkan tentang segitiga restitusi memberikan dampak yang positif bagi siswa. Siswa menjadi lebih senang dan menyadari kesalahannya berdasarkan refleksi diri yang dia lakukan, sehingga kita sebagai guru dapat menumbuhkan motivasi dan keyakinan yang baik kepada siswa secara berkelanjutan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, siswa merasa lebih dihargai dan lebih mandiri. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Dengan menerapkan disiplin positif dan keyakinan kelas yang dimulai dari dalam diri membuat kita menjalankannya dengan senang hati dan dengan penuh tanggung jawab. Dari progres yang sudah dilakukan merupakan satu peningkatan yang luar biasa, sehingga perlahan dapat menciptakan budaya positif yang sesuai dengan keyakinan kelas, sehingga dapat terwujud visi sekolah untuk menciptakan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah diterapkan adalah berdoa saat memulai dan mengakhiri semua kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang mulai membudaya. Yang perlu ditingkatkan lagi yaitu dalam disiplin waktu serta rasa tanggung jawab yang belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik, sehingga dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi semua stakeholder dalam melakukan perubahannya. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, dalam posisi kontrol yang paling sering saya lakukan adalah pemantau, pembuat orang lain merasa bersalah, dan penghukum. Saya melakukan posisi kontrol ini sesuai dengan apa yang saya temui atau masalah yang dihadapi. Pada saat menerapkan ketiga kontrol tersebut, emosi dalam diri saya masih tidak bisa dikendalikan seperti perasaan jengkel, kesal, dan bad mood untuk melanjutkan aktivitas. Dan setelah mempraktikkan segitiga restitusi membuat saya merasa lebih baik dan lebih memahami kebutuhan murid serta dapat memotivasi diri dan murid untuk dapat memperbaiki diri dan belajar bertanggung jawab dan ketulusan hati tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi karena saya lebih cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Budaya positif dapat kita tumbuhkan dari melakukan hal-hal yang baik yang dimulai dari dalam diri dengan menumbuhkan keyakinan diri agar dapat termotivasi secara berkelanjutan. Dalam modul ini sudah dipelajari secara lengkap apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan hal-hal baik tersebut. Sehingga menurut saya tidak ada hal penting lagi yang harus dipelajari di luar dari modul ini. Dalam modul ini sudah dijelaskan secara detail atau secara rinci bahwa untuk membudayakan disiplin positif harus dimulai dari motivasi diri terlebih dahulu untuk dapat bergerak sehingga dapat berkolaborasi untuk menggerakkan sekitarnya sehingga akan tumbuh karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan thank you for watching. Salam sehat dan bahagia.